Tiba-tiba di tanah, kekuatan roh Xingyun hancur dalam sepersekian detik, dan bahkan tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Sebelum dia diabadikan, Qin Yichen bisa menghapus laut kesadaran di Heiyang, belum lagi warisan macan putih. Tidak peduli seberapa melotot Yi Nebula, Qin Yichen masih terus melihat ke bawah, berkata berbeda. Jangan berani menghentikannya lagi, dan tinggalkan laut kesadaranmu. Hanya 8 kata, mendominasi. Di hadapan 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Yi, Sui Qitian juga berteriak dengan dingin, keluar. Setelah beberapa saat, niat membunuh terungkap sepenuhnya. Hanya satu tatap muka, kedua pembangkit tenaga itu pucat dan dihormati serta diperlakukan sepanjang hari. Bahkan jika alamnya sama, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sebenarnya yang terbunuh di lautan darah Gunung Mayat? Bahkan ketika sadar kembali, sudah terlambat untuk memikirkannya, dan hanya dengan momentum, mereka berdua benar-benar kalah. Terlepas dari kengerian di sisi jalan 2, Qin Yichen tidak tergerak dan balas melambai. Kepala Xia, ganggu Anda untuk menunjukkan jalan kepada kami. Xia Xiong tercengang, tetapi tahu bahwa Qin Yichen bermaksud baik, dan tidak perlu memimpin. Tetapi jika dia ditinggalkan di sini, saya khawatir akan sulit menahan kemarahan keluarga Yi. Segera, Xia Xiong dan semua orang mengikuti dengan cepat. Setelah jalan yang penuh gejolak, siluet ramping menghilang secara bertahap di ujung jalan. Hanya melihat ke belakang, Yi Yanan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan merah mudanya, dan gigi cangkangnya menggigit. Tetapi wajah yang acuh tak acuh terhadap Junyi benar-benar tak terlupakan. Pada saat ini, Yi Yun kembali sadar dan bergegas maju untuk membantu. Tuan Muda Sulung, 3 nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Kedua pembangkit tenaga listrik itu juga tampak malu. Di hadapan mereka begitu pergi, sulit untuk disalahkan. Tuan Muda, haruskah Anda mengirim seseorang untuk memberitahu kelompok penegakan hukum? Yi Yanan ingin marah, tetapi dihentikan oleh Yi Xingyun. Untuk saat ini tidak perlu. Grup penegakan hukum ada di sini, dan mungkin tidak bias terhadap kita. Yi Xingyun perlahan bangkit, meskipun wajahnya jelek, tapi amarahnya berangsur-angsur hilang. Entah kenapa itu dikejutkan oleh Qin Yichen. Tidak hanya Yi Yanan masih marah dan tidak nyaman. Kakak, biarkan saja mereka pergi seperti ini. Yi Xingyun meluruskan bajunya dan berkata, apalagi yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak menganiayanya lagi, bukankah mereka tidak akan mengatakan apa-apa? Yi Yanan merasa sedih. Bagaimana saya bisa? Yi Xingyun melotot marah, masih menyesatkan? Setelah teguran, dia pada akhirnya adalah seorang adik perempuan. Jadi dia meregangkan wajahnya dan berkata, kembalilah dulu dan katakan, kali ini, kamu harus makan belatung dan orang bijak. Suatu hari, provinsi tidak dapat memprovokasi keberadaan yang tidak mampu menyinggung, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Melihat ke ujung jalan, mata Yi Xingyun berkedip, tetapi di lubuk hatinya dia terkejut. Tidak peduli bagaimana dia tidak berharap. Yang sama adalah Master Pil Perintah Suci. Kekuatan rohnya sendiri, sebenarnya hanya memblokir pihak lain untuk sesaat. Bahkan Yi Xingyun tidak ragu bahwa pihak lain pasti memenuhi syarat untuk menghapus laut kesadarannya. Melihat pria itu, dia lebih muda dariku, tapi dia sangat berprestasi, dan dia memiliki cara yang mendalam untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Siapa ini? Saya khawatir itu tergantung pada Tuan untuk memutuskan. Bagaimanapun, semua orang di keluarga Yi pergi dengan serigala kecil melolong. Dan semua orang di sekitar jalan berangsur-angsur menghilang. Tetapi hanya di kota Kilin Surgawi hal-hal tentang hari ini menjadi semakin tersebar luas. Keluarga Yi di kota Kilin Surgawi, meskipun itu bukan kekuatan puncak dari Raja Abadi, tetapi itu juga raksasa, dan tidak pernah semalu ini tanpa menyebabkan tembakan besar. Namun, reputasi Qin Yichen dan yang lainnya juga tersebar di Kilin Surgawi, terutama kekuatan yang mengetahui keseluruhan cerita dan ingin tahu tentang identitas mantan. Pada saat yang sama, Qin Yichen dan yang lainnya langsung pergi ke gerbang kota dan melihat ke jalan 2. Sui Qitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Qin, apakah kita akan meninggalkan kota Kilin Surgawi sekarang? Qin Yichen mengerang sedikit dan berbisik, bahan obat bisa dibeli kapan saja. Demi keamanan, kita harus menunggu Lin Jun datang dan kemudian melanjutkan membeli. Keluarga Yi provinsi akan meminta masalah kepada kita, meskipun dia tidak takut pada keluarga Yi. Bahkan Master Yuan mungkin tidak dapat membantunya. Tetapi yang disebut bahkan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Jika itu benar-benar mengejutkan pusat kekuatan Raja Abadi di kota Kilin Surgawi, maka mungkin sulit untuk menjadi baik. Setelah Sui Qitian mengangguk ringan, oke, ayo pergi ke keluargahan sekarang. Qin Yichen memandang ke arah Xia Xiong. Kepala Xia, aku lelah memimpin. Bagus untuk dikatakan, Xia Xiong dengan cepat setuju bahwa setelah konflik dengan keluarga Yi barusan, dia sangat terkesan dengan Qin Yichen. Dia awalnya sangat berterima kasih. Tapi sekarang luar biasa. Seluruh kelompok keluar dari gerbang kota timur, dan setelah meninggalkan kota Kilin Surgawi, mereka dapat terbang dengan bebas. Dalam perjalanan ini,
Xia Xiong dapat digambarkan sebagai orang yang hangat dan hati-hati, dan antusiasmenya membuat Qin Yichen sedikit tak tertahankan. Sekitar sehari kemudian, Qin Yichen dan rombongannya datang ke kota Ciyun tempat keluarga Han berada. Meskipun kota Ciyun juga cukup makmur, namun pada akhirnya merupakan kota anak sungai dari kota Kilin Surgawi. Qin Yichen berjalan melewati gerbang kota dan bertanya, "Kepala Xia, apakah Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Han sekarang? Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik?" Xia Xiong berpikir sejenak dan berkata, "Patriark keluarga Han sekarang terlihat seperti mantan penatua kedua keluarga Han, dan ada seseorang yang selamat dari penatua tua." Kata-kata keluarga Han, patriark dan elder lainnya harus menjadi Heaven Realm Middle Stage. Dan ada satu orang yang kurang patriarch, yang hampir menembus Heaven Realm 2 tahun yang lalu. Qin Yichen dan yang lainnya saling memandang. 2 tahap tengah alam surga, benar-benar tidak dapat dianggap apa-apa. Segera, dia melihat ke arah Sui Qitian. "Bagaimana dengan Tuan Tanah? Mengapa Anda tidak datang langsung untuk berkunjung?" Sui Qitian menggosok dagunya. "Dengan kekuatan kita memang bisa berkunjung langsung. Tapi mudah untuk menyapu keluarga Han. Kuncinya adalah membantu saudara Han membereskan kesalahan." Qin Yichen juga tercengang. Han telah jatuh, dan bahkan menyapu keluarga Han tidak akan membantu. Fokusnya adalah membiarkan yang pertama melihat dalam semangat surga. Berhenti sejenak, Qin Yichen melihat ke arah Xia Xiong, mengangkat senyum dengan makna yang mendalam. "Dan Xia, apakah tuan muda keluarga Han ini sekarang menjadi saingan paling sengit dengan Han Yan?" Xia Xiong membeku, lalu segera berkata, "Tuan Qin benar. Han dan Han Shaofei memang generasi penerus keluarga Han." "Sungguh." Qin Yichen dengan dingin mendengus. "Aku bisa memikirkan betapa bersalahnya Han. Jika dia tidak melarikan diri ke daerah aliran sungai, bahkan jika warisan keluarga Han tidak sombong, dia akan bisa mengolahnya dengan aman." Penilaian Qin Yichen bahkan lebih tepat. Pada tahun itu, keluarga Han berlumuran darah. Itu sama sekali bukan orang luar, tapi keluarga Han bertarung secara internal. Tapi meski begitu, Qin Yichen masih ragu, jika tidak ada orang luar, mengapa keluarga Han masih bisa berdiri diam hari ini? Anda tahu, bahkan jika kota Ciyun tidak semrawut daerah aliran sungai, tidak ada alasan untuk mencegah keluarga yang berlumuran darah dianeksasi oleh lawan, dan secara bertahap dapat memulihkan kekuatannya selama bertahun-tahun. Sebelum mengklarifikasi hasilnya, Qin Yichen tidak berani bersikap arogan. Setelah berdiskusi, dia memutuskan untuk mencari penginapan terlebih dahulu, menjelajahinya dengan jelas, dan kemudian,